Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai materi terakhir di bab peluang, yaitu mengenai peluang kejadian majmuk. Nah, terdapat 4 jenis tipe peluang yang akan dipelajari, yaitu peluang gabungan dua kejadian, peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas, saling bebas, dan kejadian yang bersyarat. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Nah, untuk peluang gabungan dua kejadian. Untuk peluang gabungan dua kejadian, ini teorinya mirip dengan teori yang kalian pelajari mengenai himpunan waktu kalian SMP. Jadi berdasarkan teori himpunan, nah itu kan ada, kalau kita mencari irisan atau gabungan dua kejadian kan ada cara menentukannya. Di sini gabungan dua kejadian biasanya disimbolkan dengan tanda seperti ini. Seperti huruf U kapital, ini artinya gabungan. Cara mencarinya yaitu, kalau peluang kita tinggal cari peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B, kemudian dikurangi irisannya. Jadi kalau gabungan simbolnya seperti U, kalau irisan itu seperti huruf N. Maksudnya irisan itu, jadi anggota yang ada di himpunan A-nya juga ada di anggota himpunan B-nya. Jadi yang samanya antara kedua himpunan tersebut yang mana? Nah, untuk lebih jelasnya kita coba untuk latihan soal berikut. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu 2 atau mata dadu genap. Kata kuncinya di sini atau. Jadi boleh yang angka 2 atau boleh angka dadu genap. Nah, untuk pelemparan sebuah dadu itu kan punya 6 sisi, berarti kemungkinan munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sehingga jumlah ruang sampelnya ada 6. Nah, sekarang kita misalkan A sebagai kejadian munculnya mata dadu angka 2, dan B kejadian munculnya mata dadu genap. Nah, kita coba untuk kejadian yang pertama. Munculnya mata dadu 2 hanya sekali kan, sehingga NA-nya adalah 1. Sedangkan untuk yang B, itu kejadian muncul mata dadu genap. Bilangan genap dari 1 sampai 6, itu angka 2, 4, sama 6. Sehingga NB-nya ada 3. Nah, yang ditanyakan itu peluang munculnya mata dadu 2 atau genap. Berarti tinggal kita substitusikan aja ke rumus yang ini. Nah, di rumus yang ini kan kejadian A sama B-nya sudah diketahui dari sini. Sedangkan irisan kejadiannya belum ada. Tinggal kita cek lagi. Apakah ada dadu angka 2 tapi juga merupakan bilangan genap? Ternyata ada, yaitu angka 2 itu sendiri. Sehingga anggota irisannya itu ada 1, yaitu angka 2. Jadi NA beririsan dengan B ada 1. Kalau sudah ditemukan semuanya, tinggal kita substitusikan. Peluang kejadian A berarti NA dibagi NS, peluang kejadian B NB dibagi NS dikurangi NA irisan B dibagi NS. Nah, tinggal kita substitusi. NA-nya 1, NS-nya 6, berarti 1/6 ditambah 3/6 dikurangi yang irisannya 1/6 lagi. Sehingga diperoleh hasil 3/6. Kalau masih bisa disederhanakan, berarti tinggal dibagi 3 bagian pembilang sama penyebut, sehingga diperoleh hasil 1/2. Jadi peluang muncul mata dadu 2 atau mata dadu genap adalah setengah. Nah, inilah peluang gabungan dari dua buah kejadian. Kata kunci dari soal untuk gabungan dua kejadian ada di kata hubungnya. Kalau gabungan dua kejadian biasanya kata hubungnya atau di soalnya. Sekarang kita lanjut, masih peluang gabungan dua kejadian, tapi di sini peluangnya kejadian tersebut saling lepas. Jadi kejadian yang menimpa A itu tidak akan mempengaruhi kejadian B. Begitupun untuk sebaliknya. Untuk rumusnya hampir sama dengan yang tadi, karena kalau berdasarkan teori himpunan ini, anggota himpunan A sama B-nya itu tidak ada yang beririsan, sehingga irisannya sama aja dengan 0. Jadi cukup kita cari penjumlahan peluangnya. Contohnya seperti ini. Dari soal yang tadi kita ubah di bagian akhirnya,
Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu 2 atau mata dadu ganjil. Kalau yang tadi genap. Nah, untuk ruang sampelnya masih sama, ada 6. Kejadian A misalkan munculnya mata dadu 2 dan B mata dadu ganjil. Tinggal kita cek, kalau mata dadu ganjil itu kan ada angka 1, 3, sama 5. Berarti NB-nya sama masih 3. Hanya saja untuk irisannya, angka 2 juga dadu ganjil itu nggak ada. Karena angka 2 merupakan bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Sehingga irisannya adalah himpunan kosong, nggak ada. Jadi anggota irisan himpunan A dengan B adalah 0 N-nya. Tinggal kita substitusikan lagi, peluang kejadian A berarti NA dibagi NS ditambah yang B, NB dibagi NS. Tinggal kita substitusikan berarti 1/6 ditambah 3/6 hasilnya 4/6. Kalau disederhanakan jadi 2/3. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu 2 atau mata dadu ganjil adalah 2/3. Ini sama dengan yang tadi, hanya saja di bagian irisannya untuk yang saling lepas itu 0. Karena nggak ada yang samanya saja di sini. Nah, untuk jenis ketiga ini peluang kejadian saling bebas. Nah, jadi dua kejadian dikatakan saling bebas bila mana kemunculan kejadian yang satu itu tidak dipengaruhi kejadian yang lainnya. Jika kejadian A dan B misalkan saling lepas, maka peluangnya dapat dinyatakan seperti ini. Kalau yang tadi itu gabungan, kalau yang saling bebas kita pakai irisan. Tanda gabungannya tadi U, kalau irisan itu seperti huruf N. Kalau yang gabungan tadi dijumlah, kalau irisan itu dikali. Dan kata kunci di soal biasanya ada kata hubungnya dan, atau ada juga kata dikembalikan. Nah, contohnya seperti ini. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 7 bola hijau. Diambil sebuah bola secara acak, kemudian dikembalikan. Jadi ngambil lagi, dikembalikan lagi. Berapakah peluang terambilnya kedua bola berwarna merah? Nah, sebelum ke peluangnya berarti kita cari dulu ruang sampelnya. Yang bola merah ada 3, hijau ada 7. Sehingga kalau kita jumlahkan bolanya ada 10, NS-nya ada 10. Kita misalkan A sebagai kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan pertama. Kalau B kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan kedua. Bola merah kan ada 3. Sehingga di sini NA-nya ada 3. Karena dari setelah kejadian pertama itu kita kembalikan lagi ke dalam kotak. Misalkan nih, ternyata di pengambilan pertama itu kebetulan terambil bola berwarna merah. Tapi karena kita kembalikan lagi, otomatis kondisi bola itu sama seperti kondisi awal. Jadi di kejadian B, NB-nya juga ada 3. Karena B terambilnya bola merah pada pengambilan kedua, jumlahnya sama dengan kondisi yang awal karena dikembalikan dari yang pertama. Nah, tinggal kita kalikan. Peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. 3/10 dikali 3/10 hasilnya 9/10. Jadi peluang kedua bolanya berwarna merah adalah 9/100. Untuk kata kuncinya, kalau yang tadi itu kalau gabungan itu dijumlah, kalau irisan itu dikali. Jadi kalau kalian menemukan kata kunci atau di soalnya, berarti atau itu dijumlah. Kalau kata hubungnya dan atau dikembalikan, salah satunya, berarti tinggal dikalikan saja peluangnya. Nah, dan ini yang terakhir, ini peluang kejadian bersyarat. Kalau yang tadi, ini hampir mirip dengan peluang kejadian yang sebelumnya, saling bebas. Kejadian bersyarat, ini kemunculan kejadian yang satu, ini mempengaruhi kejadian yang lainnya. Kalau yang sebelumnya itu dikembalikan kata kuncinya, kalau kata kunci dari peluang kejadian bersyarat itu tanpa dikembalikan atau tanpa pengembalian. Dengan di sini ya
peluang kejadian A beririsan dengan B itu sama aja dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B dengan syarat peluang kejadian A-nya sudah terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Dari soal yang tadi, ada 3 bola merah dan 7 bola hijau. Diambil 2 bola sekaligus di sini secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Jadi ngambil bola, lalu ngambil lagi. Nggak ada pengembalian. Tentukan peluang terambilnya bola pertama merah. Misalkan sekarang mau bola keduanya warna hijau. Langkah awalnya masih sama seperti tadi. Karena jumlah bola di dalam kotaknya ada 10, berarti NS-nya ada 10. Lalu, kita misalkan A sebagai kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan pertama, kalau B terambilnya bola hijau pada pengambilan kedua. Di pengambilan pertama, itu jumlah bola merah ada 3 kan? Sehingga peluangnya itu 3/10. Sedangkan untuk B, terambilnya bola hijau pada pengambilan kedua. Nah, di pengambilan kedua, karena tadi di pengambilan pertama udah diambil 1 bola, berarti peluang kejadian B dengan syarat A-nya, tinggal kita cek bola hijau di soal ada berapa. Di sini diketahui bola hijau ada 7, sehingga NB-nya ada 7. Nah, sedangkan untuk NS-nya sekarang mengalami perubahan. Asal bolanya kan ada 10. Sudah diambil 1 bola tadi pada pengambilan pertama, berarti sisa bolanya ada 9. Berarti peluangnya untuk yang ini, B dengan syarat A-nya sudah terjadi, yaitu 7/9. Sehingga untuk irisannya tinggal kita kalikan. 3/10 dikali 7/9, yaitu hasilnya 21/90. Kalau disederhanakan itu bisa jadi 7/30. Jadi peluang bola pertama merah dan bola kedua hijau adalah 7/30. Ini kalau tanpa dikembalikan. Beda lagi kalau di sini dengan pengembalian. Kalau dengan pengembalian bukan 7/9 di sininya, tapi 7/10. Hanya beda di bagian NS-nya saja. Nah, silakan untuk latihan soal dikerjakan. Bila ada materi yang kurang dipahami, harap ditanyakan. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.